Messi absen MLS dan Whitecaps harus ganti rugi. Hidup matinya Rossoneri di Serie A. Arsenal mantap di jalur juara. Mesin gol baru The Blues. Demi final Copa del Rey, Griezmann tunda kepindahan. Ya langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Messi absen, Whitecaps harus bayar fans 5,5 miliar rupiah. MLS dan Vancouver Whitecaps harus membayar ganti rugi lebih dari 5 miliar rupiah setelah dinyatakan mempromosikan iklan tiket yang menyesatkan saat laga melawan Inter Miami. Iklan pertandingan yang digelar 25 Mei 2024 itu memberi harapan kepada supporter bahwa bintang-bintang seperti Messi, Suarez, Busquets, dan Jordi Alba akan tampil. Namun, beberapa hari sebelum laga, pelatih Gerardo Martino memutuskan mengistirahatkan Messi, Suarez, dan Busquets sehingga mereka tidak ikut ke Vancouver yang akhirnya memicu kemarahan para supporter. Hidup matinya Rossoneri di Serie A. Derby Milan akan tersaji di Serie A akhir pekan ini. Pertandingan ini dinilai jadi kesempatan terakhir AC Milan untuk menjaga kans Scudetto. Inter memimpin dengan 67 poin, sementara Milan membuntuti di urutan kedua dengan selisih 10 poin. Meski demikian, andai Milan menang di Derby, mengejar ketertinggalan 7 angka dari Inter, dinilai tetap akan jadi misi yang berat, kendati bukan hal yang mustahil. Glasner bakal gantikan Klopp. Oliver Glasner dikabarkan menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Jurgen Klopp sebagai kepala sepak bola global RB Leipzig. Isu ini mencuat di tengah kritik yang muncul terhadap sejumlah keputusan yang diambil Klopp dalam perannya tersebut. Jika situasi ini berlanjut, masa jabatan Klopp di posisi tersebut berpotensi berakhir lebih cepat dari yang sebelumnya diperkirakan. 3 poin krusial Arsenal mantap di jalur juara. Arsenal memperlebar jarak di puncak klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Brighton and Hove Albion. Gol cepat Bukayo Saka memastikan 3 poin bagi tim asuhan Mikel Arteta. Kemenangan ini membuat Arsenal mengkoleksi 67 poin dari 30 laga, unggul 7 angka atas Manchester City yang masih menyimpan 1 pertandingan. Arteta menegaskan timnya akan terus menjaga konsistensi demi mempertahankan posisi teratas. Mesin gol baru The Blues. Chelsea benar-benar terasa bernuansa Amerika Selatan musim ini. João Pedro tampil impresif dengan 17 gol dan 5 assist. Sementara Enzo Fernandez ikut bersinar lewat 11 gol dan 5 assist dari lini tengah. Kombinasi Brazil-Argentina ini menghadirkan kreativitas, agresivitas, dan efektivitas di lini serang, menjadikan mereka duet kunci dalam performa The Blues musim ini. Gordon tak terbendung, Newcastle tersenyum. Anthony Gordon kembali tampil luar biasa saat Newcastle United menjamu Manchester United di St. James Park. Bermain selama 85 menit, Gordon mencetak 1 gol dan aktif di berbagai lini dengan akurasi umpan 80% serta 42 sentuhan. Gol tersebut menjadi yang ke-15 musim ini sekaligus kontribusi gol ke-20 bagi dirinya. Malam yang spesial lagi untuk sang winger, konsisten, tajam, dan semakin penting bagi Newcastle. Bruno Fernandes pecahkan rekor assist tandang MU. Bruno Fernandes kembali menegaskan statusnya sebagai jantung permainan Manchester United. Ia kini resmi memegang rekor assist tandang terbanyak dalam satu musim Liga Primer untuk klub dengan 9 assist.
Kontribusinya tak hanya soal jumlah, tetapi juga momen-momen krusial yang membantu Setan Merah meraih poin di laga berat. Konsistensi, visi, dan akurasi umpannya menjadikan Bruno sosok sentral dalam setiap serangan United, terutama saat bermain jauh dari Old Trafford. Demi final Copa del Rey, Griezmann tunda kepindahan. Antoine Griezmann disebut menunda rencananya pindah ke MLS demi satu misi terakhirnya bersama Atletico Madrid yang ditampil di final Copa del Rey pada 25 April 2026. Di partai puncak itu, ia berpotensi menghadapi mantan klubnya Real Sociedad dalam laga yang syarat makna. Jika benar akan hengkang setelah musim ini, final tersebut bisa menjadi momen perpisahan yang emosional dan penuh kenangan bagi Griezmann bersama Atletico. Dybala didekati Boca. Boca Junior dilaporkan mulai bergerak untuk mendatangkan Paulo Dybala dari AS Roma. Kontak awal dengan perwakilan sang pemain sudah dilakukan sebagai langkah penjajakan. Boca berharap bisa mengamankan tanda tangan Dybala dengan status bebas transfer pada bursa musim panas. Jika terrealisasi, kepindahan ini akan menjadi momen emosional, membuka peluang sang bintang kembali berkarir di Argentina. Van de Ven ingin hengkang. Micky van de Ven dikabarkan belum menunjukkan minat untuk memperpanjang kontraknya bersama Tottenham. Situasi ini muncul di tengah performa tim yang kurang konsisten yang membuat sejumlah klub besar Eropa mulai memantau perkembangan sang bek asal Belanda. Dua raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid disebut-sebut turut mengikuti situasinya. Meski demikian, potensi kepindahan tersebut diyakini baru akan memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi pemain jika Spurs berada dalam situasi sulit, termasuk kemungkinan terdegradasi. Performa MU memang tak cukup bagus. Kiper Manchester United, Sonny Lemans, mengakui penampilan timnya mengecewakan saat kalah 1-2 di markas Newcastle United. Lemans menyoroti mentalitas MU. Manchester United tampil kurang meyakinkan sebelum dihukum Newcastle dengan gol indah William Osula di akhir waktu normal. Lemans merasa MU harus belajar dari kekalahan ini. Kesalnya pelatih Brighton usai dikalahkan Arsenal. Pertandingan antara Brighton dan Arsenal berakhir dengan tegangan tinggi. Pelatih Brighton Fabian Harsler melontarkan kritik tajam terhadap pendekatan permainan Arsenal. Ia menilai tim asuhan Mikel Arteta sengaja memanfaatkan celah aturan dan menggunakan taktik buang waktu untuk mengamankan kemenangan. Ia menilai Arsenal datang tanpa niat memainkan sepak bola menyerang. Gattuso mampu bawa Italia lolos ke Piala Dunia 2026. Gennaro Gattuso memimpin Glazuri melalui playoff untuk mengamankan tempat di Piala Dunia 2026 setelah absen dalam 2 edisi sebelumnya. Giuseppe Rossi mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan Gattuso. Menurut Rossi, Gattuso adalah pelatih yang tepat untuk momen krusial ini. Gattuso mampu memikul beban berat di pundaknya sebagai pelatih kepala tim nasional Italia. Rafael Leao akan mengambil keputusan terkait kontraknya. AC Milan sedang aktif berupaya untuk memastikan masa depan jangka panjang winger andalanya Rafael Leao melalui perpanjangan kontrak baru yang menguntungkan. Meskipun negosiasi internal berjalan sangat positif terkait kenaikan gaji signifikan menjadi 6 juta euro, klausul pelepasan sebesar 175 juta euro tetap menjadi hambatan kritis yang harus diatasi sebelum kesepakatan yang sangat dinantikan ini dapat diselesaikan secara resmi.
Modric berpotensi perkuat Milan hingga usia 43 tahun. Legenda AC Milan Ricardo Kakak memuji mantan rekan setimnya di Real Madrid, Luka Modric, yang kini membela Rossoneri. Kakak menyatakan kekagumannya terhadap gelandang veteran tersebut yang tetap bersinar meskipun usianya telah mencapai 40 tahun. Kakak optimis bahwa Modric masih bisa bertahan dan bermain selama 2 atau 3 tahun lagi. Barcelona masih bisa double winner. Barcelona diklaim masih bisa meraih double winner usai kandas di Copa del Rey. Araujo menyebut Barca bisa memenangkan 2 gelar tersisa, yakni Liga Spanyol dan Liga Champions. Potensi Barcelona untuk merebut gelar Liga Spanyol dan Liga Champions memang masih sangat terbuka. Di Liga Spanyol, mereka untuk sementara unggul 4 angka atas seteru abadinya Real Madrid. Sementara itu, kompetisi elit benua biru, Barca berjumpa dengan Newcastle United di fase 16 besar. Madrid berharap Mbappe bisa bermain lawan Manchester City. Real Madrid masih berharap Mbappe pulih tepat waktu untuk leg pertama babak 16 besar melawan Manchester City. Mbappe yang mengalami kesleo lutut awalnya tampak absen pada leg pertama dengan laporan yang mengklaim bahwa ia akan absen setidaknya selama sekitar 3 minggu. Tampaknya tidak bijaksana bagi pemain dan Madrid untuk mempersingkat pemulihannya agar dia bisa bermain melawan Manchester City. Ousmane Dembélé berpeluang kembali bermain. Paris Saint-Germain mendapat dorongan yang tepat waktu setelah Ousmane Dembélé kembali berlatih bersama tim utama setelah cedera betis. Setelah absen selama 2 minggu yang membuatnya absen dalam 3 pertandingan penting. Pemenang Ballon d'Or 2025 itu kini kembali bergabung dengan tim. Pemulihannya dilakukan setelah menjalani program rehabilitasi individu yang dirancang untuk memastikan ia tidak mengalami kemunduran saat kembali beraksi. Robin Koch PD bakal dipanggil bela timnas Jerman. Kapten Eintracht Frankfurt Robin Koch tetap percaya diri bahwa dirinya akan mendapat kesempatan untuk membela timnas Jerman di Piala Dunia 2026 mendatang. Oleh sebab itu, ia ingin membuktikan kemampuan terbaiknya bersama Frankfurt di sisa kompetisi musim 2025-2026 kali ini. Sampai saat ini, bek berusia 29 tahun tersebut hanya memiliki 15 caps internasional. Kane dinobatkan sebagai penyerang terbaik 10 tahun terakhir. Dalam dunia perdebatan sepak bola yang penuh gairah, pertanyaan tentang siapa striker terbaik dalam dekade terakhir terus memecah belah para penggemar. Harry Kane adalah salah satunya. Ed Hindle bertekad meyakinkan semua orang bahwa Kane adalah penyerang paling lengkap dalam sepak bola modern. Ia menggabungkan ketajaman dalam mencetak gol dengan visi kreatif yang jarang dimiliki oleh pemain lain. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight.